Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairul Nurul Hikmah. Saya dari jurusan Bahasa dan Sastra Arab, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, nomor NIM 1263052111016. Di sini saya akan menyampaikan sedikit materi mengenai teknologi informasi dan komunikasi. Teknologi adalah metode ilmiah untuk mencapai tujuan praktis ilmu pengetahuan terapan. Teknologi juga merupakan sarana untuk menyediakan segala sesuatu yang diperlukan bagi kehidupan manusia. Informasi. Teknologi informasi meliputi segala hal yang berkaitan dengan proses, penggunaannya sebagai alat bantu, manipulasi, juga pengelolaan informasi. Menurut Gordon B. Davis, tahun 1985, informasi sebagai data yang telah diolah menjadi bentuk yang lebih berarti dan berguna bagi penerimanya untuk mengambil keputusan saat ini ataupun masa yang akan mendatang. Dan menurut Raymond McLeish, tahun 1995, informasi sebagai data yang telah diolah menjadi bentuk yang berarti bagi penggunanya. Jadi, teknologi informasi adalah suatu teknologi yang digunakan untuk mengolah data, termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi data, dan berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, yaitu informasi yang relevan, akurat, dan tepat waktu. Komunikasi adalah suatu penyampaian informasi, baik berupa pesan, ide, maupun gagasan dari satu pihak kepada pihak lainnya. Pada umumnya, komunikasi dilakukan secara lisan agar dimengerti oleh kedua belah pihak. Akan tetapi, jika komunikasi tidak bisa dilakukan dengan secara lisan, maka komunikasi dilakukan dengan menggunakan gerak-gerik tubuh atau biasa disebut dengan isyarah. Jadi, teknologi komunikasi adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan alat bantu untuk memproses dan mentransfer data dari perangkat satu ke perangkat lainnya, baik untuk tingkat regional maupun internasional, biasanya berupa hardware. Teknologi informasi dan komunikasi. TIK adalah teknologi yang mencakup seluruh peralatan untuk memproses dan menyampaikan informasi. Secara luas berarti segala kegiatan yang berkaitan dengan proses, manipulasi, pengelolaan, sampai pemindahan informasi antar media. Jadi, antara teknologi informasi dan teknologi komunikasi merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Pemanfaatan TIK. Pemanfaatan TIK ini berada pada 3 bidang. Yang pertama yaitu bidang pendidikan, yang kedua bidang pemerintahan, yang ketiga bidang keuangan dan perbankan. Pada bidang pendidikan, manfaat TIK yaitu untuk memudahkan peserta didik untuk mempelajari materi dan mendapatkan ilmu dimanapun dan kapanpun yang dia inginkan. Pada bidang pemerintahan, TIK bermanfaat untuk menghubungkan keperluan penduduk, bisnis, dan kegiatan lainnya. Dan pada bidang keuangan juga perbankan, manfaat TIK untuk memudahkan transaksi lewat internet atau biasa disebut dengan internet banking. Jenis TIK yang biasa digunakan dalam dunia pendidikan. Yang pertama yaitu e-learning, yang kedua blended learning, yang ketiga pembelajaran jarak jauh, yang keempat belajar dengan alat bantu komputer. Kemudian fungsi media pembelajaran berbasis TIK. Media pembelajaran di sini berupa komputer, internet, dan juga jaringan komputer, di mana fungsi dari ketiganya ini sangat dibutuhkan untuk menunjang mutu pembelajaran di kelas. Potensi teknologi informasi dan komunikasi dalam peningkatan mutu pembelajaran di kelas. Sangat besar potensi media pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi dalam membantu meningkatkan mutu pembelajaran di kelas. Karena dengan penggunaan media pembelajaran berbasis TIK, maka guru akan lebih mudah menjelaskan materi-materi pembelajaran pada siswa saat mengajar di kelas. Dan dengan menggunakan media pembelajaran TIK, siswa juga dapat termotivasi dalam mengikuti proses belajar di kelas, sehingga siswa tersebut dapat dengan mudah memahami materi pelajaran yang disampaikan oleh guru di kelas. Keuntungan penggunaan TIK. Yang pertama yaitu penyajian informasi. Dalam hal ini, informasi tidak hanya diperoleh dari pendidik, akan tetapi juga dari siswa.
Contoh penyajian informasi diantaranya adalah presentasi dan demonstrasi oleh guru, presentasi oleh siswa, teks dan ilustrasi tercetak, audio, serta video. Yang kedua yaitu praktek dan feedback. Pembelajaran berlangsung dengan melibatkan partisipasi siswa secara aktif, seperti kegiatan tanya jawab, kegiatan diskusi di kelas, kegiatan kelompok, tutorial teman sejawat, proyek kelompok, dan juga ujian. Yang ketiga yaitu akses sumber belajar. Siswa dapat mencari sumber belajar yang lain dengan mudah, seperti bahan cetakan, bahan audiovisual, dan basis data. Yang keempat, biaya efektif. Pembelajaran bisa dengan melihat pemateri di YouTube tanpa harus mengundangnya. Yang kelima, mudah digunakan. Perusahaan telepon komersial telah memberikan fasilitas dalam bentuk audio. Yang keenam yaitu interaktif. Seluruh pelajar mendapatkan informasi yang sama karena bisa saling berbicara antara yang satu dengan yang lainnya. Akan tetapi, di antara kelebihan-kelebihannya penggunaan TIK ada juga kekurangannya. Adapun kekurangan penggunaan TIK yaitu yang pertama, kurangnya informasi visual. Peran guru dalam memberikan informasi visual tidak dapat digantikan sepenuhnya dengan komputer. Hal ini dapat diatasi dengan merancang dan memanfaatkan teknologi untuk menyajikan informasi visual dengan lebih baik. Yang kedua yaitu kualitas audio dan video. Kualitas audio dan video sangat tergantung dari bandwidth dalam jaringan. Setiap lokasi penerima harus memiliki perangkat multimedia yang baik. Yang ketiga, kurangnya pengalaman. Kurangnya pengalaman dalam penggunaan teknologi dalam pendidikan jarak jauh menyebabkan pengguna enggan untuk melaksanakannya. Yang keempat yaitu pelanggaran kerahasiaan pribadi. Sesuatu yang penting seperti catatan pribadi dan rahasia-rahasia yang lain disimpan dalam komputer sebaiknya mendapatkan perlindungan. Akan tetapi, data tersebut dapat ditemukan orang lain sehingga kerahasiaan pribadi dan identitas mereka dapat dimanfaatkan orang lain. Yang kelima, kejahatan dan penipuan. Banyak tindak kejahatan dan penipuan yang terjadi melalui internet. Seperti halnya isi email yang diterima memenangkan hadiah. Sebelum hadiah berupa uang tersebut dikirimkan, ia harus membayar pajak sebesar yang telah ditentukan. Akan tetapi setelah membayar pajak, hadiah tersebut tidak juga datang. Yang keenam yaitu resiko kesehatan. Penggunaan komputer yang tidak benar dalam jangka waktu yang lama dapat menimbulkan cedera atau penyakit, terutama penyakit mata. Baik, terima kasih. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.